Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita kali ini kita ingin mengkaji tentang Suratul Qadri, yang mana di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ila akhiril ayat. Para pemirsa yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Lailatul Qadar, ketika kita memahaminya secara tekstual, sebenarnya adalah gabungan dari dua kalimat. Pertama adalah kalimat Lailatul, kemudian kalimat yang kedua adalah Al-Qadr, sehingga ketika digabungkan menjadi Lailatul Qadr. Secara bahasa, arti dari Lailatul adalah malam, sedangkan Al-Qadru sendiri dapat kita artikan dengan ketentuan, ketetapan, artinya bermakna at-taqdir, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa nama Lailatul Qadar ini kemudian dijadikan sebuah term untuk malam pada bulan Ramadan yang nilainya khairun min alfi syahr? Melihat dari arti secara tekstual Lailatul Qadar, maka arti dari Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan beberapa hal yang ada pada diri kita manusia. Disebutkan di dalam salah satu referensi kitab tafsir bahwa alasan kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar adalah usmiyat Lailatul Qadri bidzalika li'anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sanati al-qabilati min amril mauti wal ajali wal rizqi wa ghairi dzalika. Ada korelasi antara arti al-qadru yang bermakna ketetapan, maka korelasinya adalah pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan ketentuan-ketentuan yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah kematian, kemudian ajal, rizki, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inilah alasan mengapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadr, karena memang ada korelasi antara nama dengan kejadian yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut, yakni Allah menetapkan beberapa ketentuan pada diri manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada ayat pertama yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sungguhnya saya, Allah yang dimaksud, anzalna, telah menurunkan hu terhadap Al-Quran, karena dhamir
ini rujuknya kembali kepada Al-Quran, diturunkan fi Lailatul Qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud dari ayat pertama ini? Menurut ulama tafsir, yang dimaksud dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang semula ada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan pada Sama'id dunia dengan jumlah keseluruhan dari Al-Quran itu, atau di dalam bahasa yang lain disebut dengan jumlatan wahidatan. Jadi Al-Quran satu sekaligus diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila Sama'id dunya. Itulah yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maka pengertian ini, penjelasan ini sama sekali tidak berbenturan dengan nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran yang dimaksud itu adalah turunnya ayat ila fuadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan penurunan Al-Quran fi Lailatul Qadri adalah Al-Quran dalam jumlatan wahidatan, yakni dengan jumlah satu sekaligus, dari mana? Lauhul Mahfuz ila Sama'id dunia. Ini yang dimaksud dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai dari Lailatul Qadar bagi siapapun yang mendapatinya pada bulan Ramadan, nilainya khairun min alfi syahrin, yakni nilainya lebih baik, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan yang dimaksud pada Suratul Qadri bukan bulan sebagaimana bulan yang berada di atas bumi yang sering kita lihat, tetapi bulan yang dimaksud adalah bulan yang ada pada kalender Hijriah maupun Masehi, yakni 1000 bulan adalah 1000 bulan yang ada pada kalender Masehi ataupun kalender Hijriah. Maka bagaimana gambaran dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin? Menurut beberapa riwayat, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin adalah seandainya kita beribadah di luar Ramadan dan ibadah yang kita lakukan sampai atau melebihi terhadap 1000 bulan, maka ibadah 1000 bulan itu kemudian cukup kita lakukan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebab salah satu asbabun nuzul yang menjadi penyebab dari turunnya Suratul Qadri, karena ada sebagian kelompok saat itu yang mengencangkan ibadah selama 1000 bulan. Kemudian diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan turunlah ayat ini, yakni ayat tentang Suratul Qadri yang di dalamnya membahas tentang turunnya Al-Quran sekaligus membahas masalah Lailatul Qadar. Dan ketika ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan mendapati pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang hanya dilakukan pada Lailatul Qadar, yakni malam Lailatul Qadar ini, nilainya lebih istimewa, khairun, lebih utama seandainya dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan pada 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar atau di luar bulan Ramadan. Ini penjelasan yang ada di dalam salah satu kitab tafsir
yang menyarahi suratul qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril ayat. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disimpulkan, suratul qadri ini membahas tentang satu proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, kemudian membahas tentang waktu yang ada di bulan Ramadan, dan waktu ini bernilai khusus jika dibandingkan dengan malam-malam yang lain yang juga berada di bulan Ramadan, yang kita kenal ya dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa semoga di bulan Ramadan kali ini, dengan berbagai kelemahan yang ada pada diri kita dan ibadah yang kita lakukan, semoga dipertemukan dengan Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian tematik kita kali ini, kajian yang khusus membahas masalah suratul qadri, pemaknaan secara tekstual, kemudian penjabaran dari ulama tafsir, sekaligus gambaran tentang Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.